أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. صدق الله العظيم. Bapak Ibu yang saya hormati, ayat sebelumnya Allah menyampaikan secara agak terperinci, agak mendetail apa yang akan Allah berikan kepada hambanya yang dimasukkan ke dalam kelompok al-abrar. Mereka mendapatkan buah-buahan, mereka mendapatkan pakaian dari sutra, mereka mendapatkan minum air jahe, kemudian mereka dilayani oleh anak-anak kecil yang begitu menggemaskan. Mereka diumpamakan seperti mutiara-mutiara yang sangat-sangat indah. Walaupun Allah memberikan ilustrasi kepada kita, tapi Allah menjamin ilustrasi kita, angan-angan kita itu tidak akan sampai kepada apa yang Allah realisasikan nanti untuk kita di hari akhirat. Allah sembunyikan dia. Ini hanya informasi sedikit saja, tapi realnya nanti akan lebih dahsyat daripada apa yang digambarkan di dalam Al-Quran ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan ke fase berikutnya. Ya, selain mereka mendapatkan nikmat-nikmat yang Allah sebutkan tadi, mereka juga aliyahum siyab. Mereka memakai pakaian, berpakaian sundusin khudrun, yaitu sutra. Ya, sutra disebut sebagai sutra halus, ya, tipis halus yang khudrun, yang berwarna hijau. Khudrun itu artinya hijau, Pak, ya. Nabi Khidir, ada istilah Nabi Khidir, itu nabi yang diilustrasikan sebagai nabi yang selalu berpakaian hijau.
Dan hijau ini termasuk salah satu warna kesukaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hijau ini pula simbol kubah yang paling indah hari ini. Ya kan? Ada qubbatul khadra, ya, ada kubah hijau. Di mana kubah hijau itu? Itulah di Masjid Nabawi. Di bawahnya itu adalah makam Rasulullah, makam Abu Bakar, dan makam Umar ibnul Khattab. Nah, itu adalah simbol yang luar biasa. Maka pakaian sutra halus berwarna hijau itu akan dipakai oleh para penduduk surga. Kemudian wa istabraq. Kemudian ada juga sutra yang tebal. Jadi ada yang tipis, ada yang tebal. Gimana indahnya itu, wallahu a'lam kita. Ya. Mungkin kalau di dunia ini yang tipis banyak, tapi yang tebal jarang mungkin ya, karena makin tebal tentu semakin mahal. Ya, sutra betul-betul satu barang yang sangat mahal. Ya, pakaian kain, maka laki-laki janganlah memakai itu, mubazir. Perempuan bolehlah untuk tahap tertentu, tapi jangan rata-rata kainnya dari sutra. Ya. Lebih banyak orang yang hari ini mungkin pakaiannya ala kadarnya saja, sebaiknya memang diberikan untuk dijadikan sedekah. Wa hullu asawira min fiddah. Mereka kemudian akan memakai, kata Allah, penduduk surga itu asawir, aswirah. Itu artinya gelang, min fiddah, yang terbuat dari perak. Berarti hulu ini untuk laki-laki juga nih Pak. Ya, kita nanti akan diberikan gelang dari perak. Kalau mungkin hari ini jarang kita pakai gelang-gelang perak itu, kecuali yang agak reman-reman sedikit ya. Kalau ada yang agak reman-reman, bertato-tato, dia biasanya ada ya, gelangnya, ya, rantai. Ini orang Baga, ini orang kuat. Tapi rata-rata nanti kehidupan surga itu para penduduk surga akan memakai gelang dari perak. Fiddah, fiddah itu artinya perak. Zahab artinya emas. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah. Siapa yang suka menyimpan emas dan perak. Jadi ini dua barang yang berharga. Perak sekarang mahal juga tuh Pak. Ada yang kemarin di video itu dia jual 2 kilo perak, lempengan perak itu ya hampir sekian ratus juta juga Pak ya. Mengapa kita tidak dulu mengumpulkan perak? Ya kan? Kumpulkan, ternyata berharga sekarang. Ya. Jadi mereka memakai gelang dari perak. Wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Kemudian Allah selalu akan memberikan mereka minuman, yang minuman itu adalah minuman yang bersih, tahur, yang suci, yang bening, yang steril dari mungkin virus-virus yang membuat sakit perut kita. Ya, tidak ada itu minum air surga lantas mencret-mencret, tidak ada ceritanya itu. Yang mencret itu hanya di dunia. Di akhirat tidak akan ada. Makan ini salah makan, habis itu sakit perut, cari dokter. Tidak ada istilahnya. Semua makanan itu sudah terjamin kebersihannya. Minumannya terjamin kebersihannya. Maka semua itu cerita Allah dari awal. Ya, ada orang yang mendapatkan wajah yang sumringah, hati yang bergembira, kemudian surga, kemudian pelayan-pelayan. Apa tujuan Allah memberikan itu semua? Inna hadza kana lakum jazaa. Ini adalah balasan. Balasan. Pahala, ganjaran dari perbuatan-perbuatan baik yang kita kerjakan di dunia. Jadi tidak ada satupun nanti yang tidak dihargai oleh Allah. Kita sudah berbuat baik ini, terus tiba-tiba tak dapat. Itu tidak mungkin, kecuali memang ada hal-hal yang kita langgar. Ya, mungkin yang kita langgar itu keikhlasannya Pak.
Kita beramal tapi tak ikhlas, maka tak dapat dia. Tapi kalau ikhlas, illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, walaupun hanya niat di dalam hati, Allah balas dia. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Allah itu tidak akan zalim kepada hambanya meskipun hanya sebesar dzarrah. Kita berniat baik, ya dikasih oleh Allah nih. Kita nyumbang 5 perak, nih balasnya. Kita memudahkan urusan orang, nih balasannya. Semuanya akan tercatat dan semuanya akan terbalas sesuai dengan apa yang sudah kita kerjakan. Maka semua itu kata Allah dilakukan Allah untuk membalas apa yang kita kerjakan. Wa kana sa'yukum mashkura. Dan semua usaha-usaha baik kita itu, kerja keras kita. Sa'yun itu diambil dari kata-kata sa'i. Orang sa'i itu dia berlari-lari kecil, Pak ya. Itu kan usaha itu kan. Serius orang berlari-lari kecil tuh dibandingkan dengan orang yang berjalan kaki biasa, lebih serius dia. Maka itu usaha yang serius, yang sungguh-sungguh, maka selayaknya usaha itu kata Allah mashkura, dibalas. Dan Allah adalah Tuhan yang maha syakur. Innallaha syakurun halim. Allah itu maha berterima kasih. Pandai Allah itu berterima kasih. Maka kita itu secara tak langsung juga diajarkan jadilah orang yang pandai berterima kasih. Inna nahnu naz'a. Kemudian selesai cerita tentang akhirat. Ya, maka kemudian masuk ke realitas. Ya, turunnya Al-Quran, kemudian amal-amal apa yang harus kita kerjakan. Agar ini menjadi pedoman, dengan amal itu nanti balasan akan Allah berikan kepada kita. Inna nahnu nazzalna alaikal qur'ana tanzila. Sesungguhnya kami kata Allah, nazzalna telah menurunkan alaika kepada engkau wahai Muhammad. Al-Quran itu tanzila. Berangsur-angsur. Pak Quraish Shihab mengatakan ada 2 istilah dalam Quran itu untuk turun itu Bapak Ibu. Ada nazzala atau nazala, ada anzala. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna nazzalna alaika. Apa bedanya? Kalau inna anzalna, ya, anzala yunzilu, para ulama mengatakan ini adalah Quran yang diturunkan sekaligus. Yang langsung bawa oleh malaikat pada malam Lailatul Qadar. Dari mana sumbernya? Dari Lauhim Mahfuz. Sungguhnya Quran itu ada di Lauhim Mahfuz. Fi Lauhim Mahfuz. Dibawa turun dia, dikawal oleh sekian ratus ribu malaikat, kemudian disimpan dan diletakkan di satu tempat namanya Baitul Izzah. Maka kalimat turun sekaligus itu kalimatnya digunakan oleh Allah itu anzalna. Ketika Allah mengatakan nazzalna, maka ini adalah turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah kepada Nabi secara bertahap-tahap. Pertama turun surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian 3 hari berikutnya turun lagi surah Al-Muzammil. Kemudian turun lagi surah Al-Mudaththir. Sebulan kemudian turun lagi surah Wadduha. Begitu terus menerus. Sampai masanya itu 22 tahun. 2 bulan, 22 hari. Dengan jumlah ayat yang turun itu 6.326 ayat. Itulah yang turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kepercayaan kita, apa yang diturunkan kepada Nabi, itulah yang diturunkan dari Lauhim Mahfuz. Tidak akan ada dia bercanggah, kata orang Malaysia. Tidak mungkin bertentangan dia. Apa yang diturunkan dari Lauhim Mahfuz ke Baitul Izzah, itu pula yang diturunkan dari Baitul Izzah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kami kata Allah telah menurunkan Al-Quran ini kepada engkau secara
bertahap sedikit demi sedikit. Untuk apa? Mengapa Allah menggunakan cara seperti itu? Banyak sebabnya. Salah satunya adalah untuk menjawab persoalan yang timbul di dalam masyarakat. Ada kasus, turun ayat. Sehingga masyarakat pun jadi paham, umat pun jadi paham. Ada yang bertanya tentang harta rampasan, turun yas'alunaka anil anfal. Ada yang bertanya tentang hari kiamat, yas'alunaka anis sa'ah. Ada yang bertanya kok haidnya tidak berhenti-berhenti, turun pula ayat yas'alunaka anil mahid. Orang nengok bulan, kok bulan ini seperti ini ya. Matahari kok tidak ada kayak bulan itu. Matahari terbit langsung besar aja dia. Kok bulan dari kecil, kemudian membesar, kemudian jadi besar, nanti kok kembali kecil lagi. Maka Allah pun turun. Allah pun menyampaikan yas'alunaka anil ahillah. Mereka tanya tentang hilal. Ini jawabannya. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa bertahap? Kadzalika linutsabbita bihi fuadaka. Untuk mengokohkan hati Nabi. Jadi karena perjuangan Nabi itu begitu berat, banyak tantangan, ancaman, mau dibunuh. Memang mau dibunuh, Pak. Ada yang suatu ketika Abu Lahab mau naruh batu di atas kepala Nabi, mau ditimpakan. Jadi kalau tantangan orang berbuat baik itu memang seperti itu. Nah, itu satu hal yang memang include di dalam perjuangan menegakkan kebenaran. Tidak ada orang yang bergerak untuk menegakkan kebenaran, untuk melakukan perbaikan, kecuali memang dia pasti ada tantangannya. Contohnya kemarin ada anak muda, kritis sekali dia, wakil ketua Kontras. Dia jangan macam inilah undang-undang TNI ini. Udahlah, jangan lakukan balik lagi ke zaman sebelum reformasi. Semuanya militer. Ini kembalikanlah ke sipil. Udah berdarah-darah kita dulu. Jangan kemudian dilakukan sembunyi-sembunyi pembahasan. Ini kan menyangkut 280 juta rakyat. Jangan di hotel-hotel. Terbuka sajalah, siap dikritik. Tiba-tiba malam-malam disiram pakai air keras. Ya Allah, 20% wajahnya, badannya terbakar. Cuma apa sakitnya tuh, ya kan? Cuman anehnya, ini aneh. Polisi kita canggih, CCTV-nya banyak. Sampai kini tidak ada orangnya, Pak. Pada wajahnya tuh nampak sekali tuh. Plat motornya nampak. Kok tidak bisa? Padahal dulu ada teroris-teroris masih berniat aja dia, Pak. Udah dapat tertangkap. Digas sama polisi. Ini udah jelas nih. Berarti ada sesuatu ini. Ada sesuatu. Kalau ini terus dibiarkan berarti seolah-olah negara merestui. Kalau sudah negara merestui satu kejahatan, kemana kita nak melapor lagi, Pak? Kemana nak melapor lagi? Oh, biarlah dia kan. Itu kan hendak kena ke kita. Coba kena ke kita. Orang emosi itu kadang-kadang kalau dia kena ke dirinya. Iya kan? Janganlah dengan ini, dengan pencuri segala macam. Tidak kena ke dia, Pak. Sempat masuk pencuri ke dalam rumahnya. Tertangkap pencuri itu. Apa kira kita kusuk-kusuk kepalanya. Besok datang lagi ya. Ini kayak kasih duit ya. Ya kan mungkin. Awak dah payah-payah mencari. Udah pulang pagi, pergi pagi. Pulang. Bukan pulang petang, pulang pagi pula. Macam lagunya Wali itu. Tiba-tiba ada orang nyolong. Apa ndak siap tinju malaikat maut. Habis itu kena tersangka pula lagi. Ini macamnya kita disuruhnya. Ada baik aja lah. Ada pencuri masuk, ajak dia makan malam. Suruh nginap di rumah itu, nanti sahur bersama. Kayak gitu kita. Ya Allah, itulah negara kita. Ini jadi satu rangkaian dengan apa yang terjadi dengan Nabi. Bahwasanya menegakkan kebenaran itu pasti ada tantangannya. Ini jarang sekali diungkap oleh para ustadz. Ternyata
menyuruh orang untuk membunuh orang yang menyuruh menegakkan keadilan itu termasuk dosa yang paling besar. Itu Allah rangkaikan dengan sama besarnya dosa dengan membunuh para nabi, Pak. Ada surah Ali Imran tuh besok suatu ketika kita bahas itu. Allah sampaikan rangkaiannya itu. Bahwasanya betapa besar laknat, kutukan murka Allah kepada orang-orang yang membunuh nabi dan orang-orang yang menyuruh orang lain untuk membunuh orang-orang yang ya'murunan nasa bil qist, yang kerjanya menyuruh orang berbuat keadilan. Nah, itulah mungkin kalau tafsiran lepasnya para aktivis tuh, Pak. Ya, aktivis kan bagus-bagus kan? Nah, macam Munir dulu, ada kita kan Munir. Ya, Masya Allah dia kritik Orde Baru. Masya Allah dahsyat sekali. Macam hilang urat takutnya, Pak. Kalau saya masih takut nih, Pak. Apalagi PNS bola kan, cabut nanti. Tapi gimana lah, kan? Nah, harus up to date tafsir kita ini dengan keadaan realitas hari ini. Dan memang ketika ada orang yang membunuh para aktivis itu dalam pandangan agama kita, itu satu kejahatan yang luar biasa. Ya, maka dicarilah nanti siapa pelaku yang 2 orang itu, katanya rambutnya cepat, badannya kekar, ya kan? Pasti tidak mungkin mereka berdua itu, Bapak Ibu. Macam novel Baswedan itu tidak mungkin mereka suka-suka aja. Yang paling tidak enaknya mereka suka-suka aja, iseng-iseng. Ya, pasti ada dalangnya. Ada yang namanya aktor intelektual. Jadi tujuannya linusabbita bihi fuadak. Dengan turunnya ayat itu kokoh hati Nabi, bangkit semangat Nabi dan merasa ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidak ditinggalkan Nabi itu. Tidak diterlantarkan Nabi itu, tidak dibiarkan, tapi senantiasa dikawal oleh Allah. Salah satu hikmahnya dengan diturunkannya ayat-ayat Al-Qur'an untuk mengokohkan jiwa Nabi. Fasbir li hukmi rabbika, maka ketika engkau menerima Quran ini begitu lama 23 tahun, sabar engkau, maka sabar pula lah di dalam menjalankan hukum-hukum Tuhanmu. Sabar. Nah, ini juga pelajaran bagi kita. Hukum-hukum Tuhan itu berat loh, Pak. Ya kan? Amal-amal untuk tunduk kepada Tuhan itu berat. Maka jalanilah dengan sabar. Fasbir, sabar. Ya, alhamdulillah kita bisa sabar. 10 malam terakhir ini jam 2 kita ada sampai di Masjid Al-Furqan. Tidak tidur-tidur kita. Dengar Ustadz kemudian memberikan tausiah. Ngantuk-ngantuk kita berdiri kita untuk sholat 8 rakaat. Harusnya kita subuh ini dah balik ya Pak. Agak istirahat sebentar. Sabar pula ke sini. Ustaz Khairun Nas datang. Duduk pula di sini. Ini kesabaran yang luar biasa. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka mentaati hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tuti' minhum. Jangan engkau taati, jangan engkau ikuti kata Allah sebagian orang-orang kafir itu. Kategorinya apa? 1, athiman. Athiman itu orang yang hobinya mengerjakan dosa. Diambil dari kata-kata ismun, dosa. Ya, jangan ikuti orang yang gemar melakukan dosa. Ini mungkin salah satu kriteria pemimpin nih. Jangan cari pemimpin yang suko berdosonya. Hobinya menculik, ya, misalnya kan ada dulu ada pemimpin hobinya menculik orang. Ada pemimpin hobinya mengambil uang rakyat. Tidak usah kerja. Selektiflah memilihnya, jangan yang asim-asim itu. Au kafura, atau jangan pula suka menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Jangan orang kafir. Banyak orang Islam yang bagus, banyak orang Islam yang lurus, banyak orang Islam yang sederhana. Makanya para sahabat dulu tidak suka kalau ada orang yang gemar melanggar aturan Allah kemudian jadi pemimpin. Kisahnya itu kisah terbunuhnya Husain bin Ali, ya kan? Ada tanggal 10 Asyura, hari Asyura itu peristiwa Karbala, di mana awalnya ketika meninggal Muawiyah bin Abi Sufyan,
Tiba-tiba Muawiyah ini buat wasiat. Nanti anakku ya, Yazid bin Muawiyah yang jadi khalifah berikutnya. Tidak usah bawa sahabat-sahabat yang lain. Maka dipilihlah Yazid. Yazid itu suka minum khamar. Kerjanya berburu. Sombongnya luar biasa. Taunya enak saja. Maka para sahabat yang masih hidup tidak bisa ini dijadikan sebagai pemimpin. Banyak yang bagus-bagus. Maka ketika Husain disuruh berbaiat, tidak kata Husain. Husain cucu Rasulullah. Akhirnya karena tak mau berbaiat itu kemudian Husain akhirnya dibunuh. Nah, itulah peristiwanya namanya peristiwa Karisatu Karbala. Padang Karbala. Potong, disembelih lehernya gara-gara menolak pemimpin yang gemar berbuat dosa, kemudian pemimpin yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu terhitung sebagai pahala syahid karena menegakkan kebenaran. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian Allah ingatkan kita untuk selalu berzikir. Wadhkurisma rabbika, berzikirlah menyebut nama Tuhanmu bukratan, di awal siang, wa asila, dan di ujung siang. Nah, ini kayak gini awal siang nih Pak ya. Pagi, yuk sebut nama Tuhan. Ya, maka ada zikir pagi dan petang. Macam-macam itu ya. Mulai yang susah sampai yang ringan ya. Pokoknya intinya sebutlah nama Allah. Wa minal laili, dan sebagian malam. Min ini litab'id, menunjukkan sebagian. Ya. Malam separuh yang terakhir atau sepertiga malam yang terakhir. Apa yang kamu lakukan kata Allah? Fasjud lahu, bersujudlah kepada Allah. Wasabbihhu lailan tawila, dan bertasbihlah kepada Allah itu sepanjang malam. Dalam malam yang begitu lama. Ya, ini satu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah dan tentunya juga kepada kita. Nah, dan ini menjadi salah satu tanda orang-orang yang beriman. Tatajafa junubuhum anil madaji. Orang beriman itu menjauhkan lambungnya dari tempat tidur. Mereka bangun berdoa, berzikir, kemudian bertasbih. Nah, dan Allah didik kita itu selama sebulan ketika kita berada di bulan Ramadan. Fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Inna haula. Nah, haula ini kembali kepada athiman au kafura. Orang yang berdosa sama orang yang kafir. Kembalinya ke situ. Sesungguhnya orang-orang kafir itu yang gemar berbuat dosa itu kata Allah, yuhibbunal ajilah. Mereka gila dengan dunia. Ya. Maka orang pendosa itu gila dengan dunia dia Pak. Pokoknya asal dapat dia sikat. Apapun caranya, kalau mereka diganggu, bahkan mereka pun bisa menyuruh orang untuk dibunuh. Nah, itu karena gila dunia itu. Ya. Banyak itu contoh-contohnya. Ya. Wa yadharuna wara'ahum, dan mereka meninggalkan, tidak mempedulikan ma wara'ahum, apa yang ada di belakang mereka yang nanti akan datang. Kapan itu? Yauman sakila. Ada masanya nanti, hari yang akan tiba, yang hari itu sakil. Sakil itu artinya berat. Inilah hari kiamat. Berarti hari kiamat itu bukan hari yang ringan, hari yang sangat berat. Berat bebannya, berat kesengsaraannya, berat penderitaannya. Maka orang yang gila dunia tadi tidak peduli dia. Yang penting kenyang hari ini. Yang penting senang hari ini. Yang penting tujuan tercapai hari ini. Walaupun besok pagi nak mati. Nahnu khalaqnahum, dan kami kata Allah sudah pernah menciptakan mereka. Kami yang menciptakan mereka. Yang kafir-kafir itu kami yang ciptakan kata Allah. Wa syadadna asrahum, dan kami pula yang syadadna, syadid, mengokohkan asrahum. Asrahum ada yang mengatakan tulang-tulang sendi kita nih Pak. Nabi kan mengatakan tulang sendi manusia itu ada 360. Ternyata ketika diteliti hari ini, sendi manusia itu jumlahnya 360. Nabi tidak pernah periksa. Tapi ternyata klop apa yang disampaikan Nabi dalam hadis itu, klop dengan anatomi tubuh hari ini. Maka lewat sendi itulah Allah kemudian menguatkan tubuh kita. Jadi bisa berdiri, dia lentur,
bisa duduk, bisa sujud, bisa ruku. Itu kan karena sendi yang normal Pak ya. Andai tidak normal, sendi punggung kita ini bisa kita sujud Pak. Tak bisa dia. Masya Allah, itu nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya merasa nih Pak, ada sendi saya yang kena nih. Tidak bisa tidak bisa lagi nih. Baru sikit nih Pak. Sikit nih udah terasa betul nikmat Allah itu udah tercabut di satu ini. Udah berkurang nih. Ada mungkin yang tidak bisa bengkokkan lagi. Tapi yang tak pernah bisa gini terus nih. Sama ibu-ibu yang bisa terus gini ya. Mana bang THR? Mana uang pensiun? Bisa kita sendiri. Wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Dan kalau kami mau kata Allah, kami bisa ganti mereka, ditukar oleh Allah. Ya tukar matikan semua kalau Allah mau bisa Pak. Tapi Allah itu ikut aturan. Allah sudah atur melalui hukum alam yang Allah ciptakan. Allah ikuti aja. Sabar Allah nengok orang-orang yang jahat-jahat itu. Tunggu aja lah nanti balasannya. Maka salah satu sifat Allah itu, nama Allah itu yang paling akhir namanya As-Sabur. Ya, yang maha sabar. Nengok dua orang yang menyiram air keras tuh. Kalau Allah tuh mau dia turunkan malaikat Israel tuh. Dibanting-banting sama malaikat Israel tuh, diinjak-injak. Tapi Allah sabar aja tuh. Nengok Abu Lahab yang memaki-maki Nabi, melempar Nabi dengan kotoran unta. Allah tuh mau aja marah-marah, tapi Allah sabar betul. Tunggulah dulu. Sampai kemudian mati, memang dimatikan dalam keadaan hina. Sampai kemudian turun ayat tabbat siyada abi lahabin wa tab. Inna hadhihi tadhkirah. Maka semua ini, apa yang ada di dalam Al-Quran ini, apa yang dibawa oleh Nabi lewat hadis-hadisnya, tadhkirah adalah sebuah peringatan. Untuk siapa? Untuk nama surah ini, surah Al-Insan. Peringatan untuk kita semua. Diingatkan, jangan jahat juga, jangan bengkok juga, jangan kafir juga, jangan rakus. Diingatkan kita, lurus sajalah. Lurus saja. Tadhkirah. Faman sya'a, dan siapa yang mau kata Allah, ittakhadha ila rabbihi sabila. Mereka bisa menempuh jalan menuju Tuhannya. Nah, maka ini yang paling baik. Bahwasanya kita jadikan ada satu jalan yang kita tempuh untuk menuju Tuhan kita. Dan jalan itu namanya jalan ketaatan. Jalan ketundukan. Jalan syukur. Jalan amal soleh. Nah, itu jalan yang untuk membuat kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Tapi Allah berikan satu peringatan kepada kita. Kita tidak bisa memilih jalan itu illa an yasha Allah. Kecuali Allah yang menghendaki. Alhamdulillah, kehendak kita berpadu dengan kehendak Allah. Itulah yang disebut dengan taufik, Pak. Kita mau ambil jalan kebaikan, ternyata Allah berikan jalan itu kepada kita. Mudah aja kita melangkah ke Masjid Al-Furqan. Itu tandanya Allah setuju dengan kita, Pak. Ini satu syukur. Kehendak kita untuk taat beriringan dengan kehendak Allah untuk membuat kita taat. Jadi semuanya itu tidak akan terjadi kalau bukan karena kehendak Allah. Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan yang alim, maha mengetahui. Hakima, lagi pula Tuhan yang maha hakim, maha bijaksana. Maka apapun yang Allah perintahkan, ada kebijaksanaan di situ, ada kebaikan di situ. Apapun yang Allah larang, ada bahaya bagi kita di situ. Apa yang perkara yang Allah suruh kita sabar, ada kebaikan di situ. Nah, itulah kemaha bijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini melekat kepada satu jenis manusia yang ada di Indonesia, mereka yang memutuskan perkara-perkara di pengadilan, itulah namanya hakim. Nah, itu maka dahsyat ini. Ya, kita harapkanlah niat baik pemerintah itu disambut pula dengan adanya perubahan sikap. Karena hakim itu sifat Allah ya Pak ya. Hakim itu kan diambil dari ini hakimah. Mereka bijaksana, mereka lurus, mereka adil.
Karena Allah gambarkan di surah At-Tin yang dibaca oleh Ustaz kita tadi di rakaat kedua, alaisallahu bi ahkamil hakimin. Jadilah hakim kita itu jujur. Udah bagus tuh Pak. Kemarin berita Pak Yakut mau pra-peradilan tidak terlibat kasus rekayasa apa itu haji-haji itu. Hakim kita langsung walaupun diancam-ancam, ada yang demo-demo membakar-bakar, tidak diterima, ditolak, akhirnya masuk dalam penjara. Itu kan bagus itu. Ya, tidak ada titip-titipan lagi. Walaupun ketua partai dia, walaupun banyak pengikutnya, kalau salah tetap salah. Kalau tidak mau memutuskan, jangan jadi hakim. Pensiun muda lah, jadi petani lah kata Pak Listio Sigit itu kan. Saya kalau tidak jadi Kapolri lagi, saya mau jadi petani. Jadi petani lah. Pasti tidak banyak lawannya. Paling-paling lawannya babi. Tupai, noka, ciga. Ciga. Terakhir, yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Allah akan memasukkan siapapun yang dia inginkan ke dalam rahmat dan kasih sayangnya. Nah, kita masuk nih Pak. Alhamdulillah dalam kasih sayang Allah. Beribadah kita, sujud kita. Ini sudah yasha'ullah kita ini. Bersyukurlah dengan satu prestasi yang luar biasa ini. Wadzalimina a'adda lahum adzaban alima. Adapun orang-orang yang zalim, nyiram-nyiram orang dengan air asam, air keras, merakayasa kasus, nyuruh para aktivis dibunuh. Siap-siap kata Allah. Mereka yang zalim itu Allah siapkan untuk mereka adzaban alima. Azab yang sangat pedih. Azab yang sangat menyakitkan. Tidak lama lagi, hanya hitungan hari saja mereka akan diazab di hari kiamat yang akan datang. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang zalim ini. Ya, kita menjadi orang yang lurus, teguh dengan prinsip-prinsip agama, tidak akan mudah untuk tergelincir dari jalan Allah, dan mudah-mudahan kita istiqamah di dalam keberagamaan kita ini menjadi hamba Allah sampai nanti wala tamutunna illa wa antum muslimun.